Halo sahabat cerdas, kembali lagi di channel Sekolah Indonesia. Kali ini Sekolah Indonesia akan membahas soal ASN P3K Guru SD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat cerdas dalam keadaan sehat walafiat. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brenner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret. Untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Yang E. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Sahabat cerdas, jadi menurut kalian apa jawaban dari soal itu? Ya, jawabannya yaitu C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Sahabat cerdas, kenapa jawabannya C? Yaitu siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Jika sahabat cerdas bingung, kita akan membahas kenapa jawabannya C. Mari kita bahas sahabat cerdas. Kenapa jawaban yang betul yaitu C? Pembelajaran matematika di SD berdasar pada teori Brenner dikenal dengan 3 langkah pembelajaran, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Ketiga tahapan ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi, dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajaran adalah 1. Enaktif, siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. 2. Ikonik, siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. 3. Simbolik, siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan misal 2 tambah 3. Jadi, dari kelima pilihan jawaban yang ditawarkan, urutan yang sesuai dengan tahapan di atas adalah yang C, yaitu siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Ya, begitulah jawaban kenapa jawabannya C, sahabat cerdas, sesuai dengan pembahasan yang barusan kita bahas. Soal nomor 2. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematika
tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah yang A. 3 tambah 2 sama dengan titik-titik, 5 tambah 3 sama dengan titik-titik, 4 tambah 6 sama dengan titik-titik, 3 tambah 3 sama dengan titik-titik. Yang B. Arsia sekarang berusia 9 tahun. Berapa umur Arsi 5 tahun yang akan datang? Yang C. Rasya sekarang berumur 13 tahun. Dia sekarang kelas 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA, berapa umurnya? Yang D. 3 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 3 sama dengan 13. 4 kali 6 sama dengan 14. 3 kali 3 sama dengan titik-titik. Yang E. Arya adalah anak ketiga dari keluarga Bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun, lahirlah Kenza, adiknya. Berapa umur Kenza ketika umur Arya 19 tahun? Menurut sahabat cerdas, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E? Ya, sahabat cerdas, jawabannya yang betul atau yang benar adalah D. 3 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 3 sama dengan 13, 4 kali 6 sama dengan 14, 3 kali 3 sama dengan titik-titik. Ya, pasti sahabat cerdas bertanya-tanya, kenapa jawabannya bisa D? Ya, sahabat cerdas, mari kita bahas bersama kenapa jawabannya yang betul yang D. Nah, sahabat cerdas, di antara soal tersebut yang tidak mempunyai cara langsung untuk menyelesaikannya adalah jawaban yang D. Karena untuk menyelesaikan soal, seseorang harus mencari aturan untuk memperoleh hasilnya. Marilah kita cermati cara memperoleh hasil di jawaban 3 kali 3 adalah jawaban D. 3 kali 2 sama dengan 8, sama dengan 5 ditambah 3. 5 kali 3 sama dengan 13, sama dengan 8 plus 5. 4 kali 6 sama dengan 14, sama dengan 10 ditambah 4. Untuk memperoleh jumlah dua bilangan, aturan yang digunakan adalah jumlah kedua bilangan. Kemudian tambah dengan bilangan pertama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi 3 kali 3 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Begitulah kira-kira sahabat cerdas. Soal nomor 3. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13, tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benda-benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan 6. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil.
Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pertanyaannya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, dan E. Dualisme. Nah, sahabat cerdas, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E, sahabat cerdas? Ya, sahabat cerdas, jadi jawaban dari soal nomor 3 yaitu yang benar, yaitu yang C, konstruktivisme. Ya, pasti sahabat cerdas bertanya-tanya, kenapa jawabannya C, yaitu konstruktivisme? Ya, mari kita bahas. Ya, sahabat cerdas, jadi kenapa jawabannya C? Mari kita bahas bersama. Dari langkah pembelajaran pada STEM, soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat simpulan. Karena itu, pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan konstruktivisme. Jadi itu alasannya kenapa jawabannya yang benar yang C, yaitu konstruktivisme. Soal nomor 4. Bu Ida membayar zakat sebesar Rp250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1/5-nya digunakan kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah A. Rp 3.000.000, B. 2.925.000, C. 2.500.000, D. 2 juta, E. 1.975.000 rupiah. Nah, sahabat cerdas, kira-kira jawaban yang benar A, B, C, D, atau E, sahabat cerdas? Nah, sahabat cerdas, jawaban yang benar dari soal nomor 4 yaitu yang B, 2.925.000 rupiah. Nah, pasti sahabat cerdas bingung kenapa jawabannya B, 2.925.000. Ya, mari kita bahas bersama sahabat cerdas. Ya, kita bahas bersama untuk soal nomor 4 sahabat cerdas. Sebelum itu, kita cari diketahuinya terlebih dahulu sahabat cerdas. 2,5% penghasilannya sama dengan Rp250.000. 1/2 dari sisa untuk kebutuhan hidup, 1/5 dari sisa untuk kebutuhan lain-lain, sisanya ditabung. Yang ditanya, berapa besar uang yang ditabung? Jawab, 2,5% penghasilan sama dengan Rp250.000. 100% penghasilan sama dengan 100
per 2,5 dikali 250 sama dengan 10 juta rupiah. Sisa penghasilan setelah Bu Ida membayar zakat adalah 10 juta rupiah dikurang 250.000 rupiah sama dengan 9.750.000 rupiah. Untuk kebutuhan hidup 1/2 dikali 9.750.000 rupiah sama dengan 4.875.000 rupiah. Untuk kebutuhan lain-lain sama dengan 1/5 dikali 9.750.000 rupiah sama dengan 1.950.000 rupiah. Jadi uang yang ditabung 10 juta rupiah dikurang 250.000 rupiah dikurang 4.875 dikurang 1.950.000 rupiah sama dengan 2.925.000 rupiah. Itu alasan kenapa jawaban yang betul atau yang benar yaitu yang B, 2.925.000 rupiah. Soal nomor 5. Dalam sebuah bak air terdapat 9.000 liter air. Bak air tersebut mempunyai 2 lubang pembuangan air yang diameternya berbeda, sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pembuangan pertama dapat mengalirkan air dengan debit 150 liter per menit, dan lubang kedua dapat mengeluarkan air 50 liter per menit. Bak air tersebut dapat dikosongkan dalam waktu ... menit. Jawaban yang A 180, B 90, C 60, D 45, E 15. Sahabat cerdas, kira-kira jawabannya yang benar A, B, C, D, atau E? Ya, sahabat cerdas, jawaban soal nomor 5 yang benar yaitu yang D, 45 menit. Mungkin sahabat cerdas bingung kenapa jawaban yang benar yang D, yaitu 45 menit. Ya, mari kita bahas bersama sahabat cerdas. Ya, mari kita bahas bersama untuk jawaban soal nomor 5. Jadi sahabat cerdas, debit sama dengan volume dibagi waktu. Jika volumenya 9.000 liter, debit lubang 1 sama dengan 150 liter per menit, debit lubang 2 sama dengan 50 liter per menit. Kedua lubang dalam 1 menit dapat mengeluarkan air sebanyak 200 liter. Jadi seluruh air dapat dikeluarkan dalam 9.000 dibagi 200 menit sama dengan 45 menit. Jadi itulah kenapa sahabat cerdas, kenapa alasannya jawabannya yang D, sesuai dengan pembahasan yang telah kita bahas bersama. Oke sahabat cerdas, terima kasih telah menonton video dari Sekolah Indonesia. Untuk sahabat cerdas di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng supaya sahabat-sahabat cerdas bisa mendapatkan video-video terupdate dari Sekolah Indonesia. Sekali lagi sahabat cerdas, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat-sahabat cerdas. Dan supaya
Sekolah Indonesia lebih semangat lagi dalam membuat video. Jadi jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.